Video pembelajaran PAI, pentingnya mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian diri. Kelas 10 SMK, oleh Bapak Moh Jufri Marsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Jufri Marzuki, peserta PPG DLPTK IAIN Madura tahun 2022. Saya sebagai guru PAI di SMK Al-Faqih Sumber Nyamplong Pamekasan, Koel, dan video pembelajaran ini disusun untuk memenuhi tugas loka karya. Demikian, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 10 SMK Al-Faqih jurusan RPL yang saya banggakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam rangka melanjutkan mata pelajaran PAI yang kebetulan pada hari ini kita sudah menaiki tangga bab yang ketiga, yaitu tentang pentingnya mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, perlu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan dikatakan sukses apabila kita dapat melaksanakan kejujuran setelah belajar tentang tema ini dengan baik dan benar. Kita juga dikatakan sukses apabila kita dapat berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran kejujuran dalam Islam. Kita dikatakan sukses apabila kita mampu membuktikan manfaat kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga akan dikatakan sukses apabila kita mampu menyimpulkan manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga dituntut untuk mampu menelaah manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari sebagai tujuan pembelajaran, dan kita harus mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari pula. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah kita mampu menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran ini dengan sebuah kisah pada masa Nabi. Suatu hari seorang sahabat Rasulullah bernama Wasilah bin Iqsa sedang berada di pasar ternak. Tak sengaja ia melihat dua orang tengah tawar-menawar unta. Ketika ia lengah, si pembeli telah resmi membeli unta tersebut seharga 300 dirham dan menuntunnya untuk dibawa pulang. Wasilah bergegas mencegat si pembeli seraya bertanya, "Apakah unta yang kamu beli itu untuk disembelih atau sebagai tunggangan?" Si pembeli menjawab, "Unta ini untuk dijadikan kendaraan." Wasilah lalu memberitahu, unta tersebut tidak akan tahan lama sebab berjalannya tidak akan kokoh. Kamu lihat, itu di bawah kakinya ada lubang alias cacat. Si pembeli itu pun bergegas kembali ke tengah-tengah pasar menemui si penjual unta dan menggugatnya. Mendengar apa yang disampaikan Iqsa, si penjual merasa jengkel pada Wasilah. Ia berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihimu, jual beliku telah engkau rusak." Mendengar teguran tersebut, Wasilah menjawab, "Kami sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk berlaku jujur kepada setiap muslim. Sebagaimana sabda beliau, tidak halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya, dan tiada halal bagi yang mengetahui itu kecuali untuk menjelaskannya." Anak-anakku sekalian, dari cerita tersebut perlu Bapak ketengahkan pengertian jujur yang sebenarnya. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata dari kata jujur adalah dusta, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-kadzibu. Sedangkan secara istilah anak-anak, jujur atau as-sidqu itu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kesesuaian ini mengandung makna satu, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Kedua, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang terakhir, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur menjadi 3 bagian. Yang pertama, jujur dalam niat.
dan kehendak. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam niat artinya adalah motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya atau ikhlas. Sedangkan jujur dalam perbuatan adalah keseimbangan antara lahir dan batin. Jujur itu tempatnya ada di dalam hati atau niat, sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan segala perkara itu tergantung apa yang kita niatkan dalam hati. Sedangkan jujur dalam ucapan itu adalah kemampuan kita dalam menjaga lidah. Sedangkan jujur dalam perbuatan adalah kemampuan kita menghindari perbuatan-perbuatan mungkar tanpa membohongi hati nurani. Orang jujur mendapatkan gelar yang sangat mulia. Gelar ini pernah disematkan kepada Nabi berkat kejujuran beliau. Beliau mendapatkan julukan Al-Amin, adalah julukan pertama kepada baginda Nabi, karena yang beliau tampilkan pertama kali adalah kejujuran dalam setiap tingkah laku, tindak tanduk, dan keseharian beliau. Perilaku jujur itu diperintahkan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surat yang lain kita menemukannya dalam Quran surah Al-Anfal ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fahbit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Artinya, dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Demikian pula kita temukan dalam surah yang lain, yaitu Quran surah An-Nahl ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah para pembohong. Baik anak-anak, selanjutnya akan Bapak ketengahkan kandungan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. Yang pertama, ayat ini merupakan perintah bagi orang-orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran, yaitu berbuat adil dengan menjadi saksi yang adil. Maka ini merupakan perintah berbuat adil kepada setiap manusia, menjadi saksi yang adil bagi mereka, walaupun itu secara zahir akan merugikan kita, dan walaupun kita bersaksi terhadap orang-orang kafir maupun yang ahli bid'ah sekalipun. Yang kedua, dan jangan sampai kita berbuat tidak adil dengan menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, karena kebencian kita kepada mereka, atau karena kekafiran mereka, atau karena perbedaan kita kepada mereka. Kebenaran tetap sebuah kebenaran. Yang ketiga, Allah mengatakan bahwa berbuat adil ini adalah jalan menuju takwa, karena takwa ini lahir dari sikap takut kita kepadanya, dan juga sikap takut kita terhadap balasannya atas segala perbuatan kita selama hidup di dunia,
Yang keempat, surah Al-Maidah ayat 8 adalah perintah bagi orang beriman untuk berbuat adil terhadap siapa saja dan agar orang beriman tidak menolak kebenaran karena kebencian yang bersifat pribadi. Sedangkan kandungan surah At-Taubah ayat 119 yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya. Yang kedua, hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah usai. Sebelum Bapak tutup, akan Bapak sampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, jujur itu artinya adalah benar. Yang kedua, jujur itu adalah lawan dari kata dusta. Dan jujur itu sebenarnya adalah kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Orang yang jujur mendapat gelar Al-Amin, dan perilaku jujur ini harus kita terapkan kapanpun dan dimanapun tanpa memandang waktu dan tempat. Dan yang terakhir, kejujuran apabila diamalkan akan membuahkan keberuntungan dan kebahagiaan dunia akhirat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang kejujuran, dan kita akan kembali lagi di bab selanjutnya. Dari Bapak, apabila ada hal yang kurang berkenan, menyampaikan beribu maaf yang tiada batasnya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak undur diri, akan Bapak sampaikan pembahasan yang akan kita lalui pada pertemuan mendatang, yaitu bab 5 tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Mohon dipelajari di rumah, dan kita akan melakukan pembelajaran lagi di waktu yang akan datang. Dan kita akan melakukan pembelajaran yang efektif lagi pada pertemuan yang akan datang. Sehat selalu, sukses, selamat belajar. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.